Ya, pokoknya pertama ya, mengalami jalurnya yang benar begini ya. Kita itu melakukan yang namanya financial check up dulu. Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam. Sore menjelang malam. Mas Darel dan kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Selalu ada yang membuat saya tersenyum ketika melihat Mas Ryan. Entah dress code-nya, potongan rambutnya, gaya, outfit of the day-nya, atau senyumannya itu loh. Siap. Diangkat dulu nih. Habis ini biasanya berat nih topiknya nih. Oh enggak. Gimana? Masih di kantor ya? Yes, hari masih di kantor, betul. Nggak bosan jadi karyawan? Enggak, ini memang sebenarnya ini isi waktu luang. Oh, growth banget nih isi waktu luang. Tapi susah loh ngejawab pertanyaan itu. Kalau misalnya harus pas ngisi waktu luang, beneran nggak sih ngisi waktu luang? Berarti ada side job-nya dong, investasi. Ya, ini adalah satu hal yang menarik ya. Anyway, Mas Daril, make sure ini di tempat saya agak sedikit kesekan, mungkin dari Smart Center aman nggak nih? Kalau di tempat saya aman. Oke, baik. Baik, jadi bicara mengenai yang namanya bekerja ya, kita ini sebenarnya mau penghasilan dari manapun ya, yang kita dapatkan setiap harinya ya, itu sebenarnya kita harus sadari sebagai active income. Selama apa? Selama kita bekerja, menukar tenaga, pikiran kita untuk menghasilkan uang, artinya itu adalah disebut dengan active income. Nah, ketika kita berbicara sebagai seorang, di dalam hidup ini kan kita bisa menjadi seorang karyawan, bisa menjadi seorang pedagang, bisa menjadi seorang profesional gitu ya. Anyway, apapun yang kita lakukan, selama kita harus mengupayakan sesuatu agar uangnya datang, maka itu disebut sebagai active income. Nah, yang paling enak itu adalah ketika pertama kita bekerja karena kita suka dan akhirnya menghasilkan uang. Yang kedua itu adalah sebenarnya kalau dalam satu fase ya, kita bisa bukan lagi fokus dengan kerjanya, tapi kita fokus dengan hal yang kita suka saja. Nggak taunya dibayar. Ya jadi ya seperti tadi, apa yang kita lakukan jadi terasa menyenangkan dan mungkin kita sampai bisa bilang, kenapa kok bekerja? Karena saya suka. Dan apa ya? Karena saya ingin mengisi waktu luang saya untuk hal yang bermanfaat. Itu menjadi suatu hal keren loh sebenarnya. Oke, berarti ini sebenarnya it's all about mindset ya Mas Ryan? Iya, kayak tadi pagi ya, saya briefing. Yes. Apa aman sinyalnya? Di sini sih aman. Aman ya? Dulu deh Mas Ryan, mungkin agak sedikit delay ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, baik, saya pelan-pelan aja. Jadi kayak tadi pagi saya bilang sama karyawan tim saya gitu ya, saya bilang bahwa kalau bekerja itu sudah banyak selalu bicara mengenai uang dulu di depan, wah saya susah sekali di rumah. Itu pertama bisa jadi karena kita salah ngatur duitnya. Yang kedua, kalau sudah penuh dengan penderitaan seperti itu, biasanya hasil kerjanya nggak bagus. Dan yang masalah selanjutnya, setelah kita selesai bekerja, kita juga nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena kita semuanya sudah penuh dengan penderitaan. Jadi mindset kita untuk bekerja itu harus kita benerin dulu. Kadang ada orang yang cari kerja juga dalam keadaan yang frustasi. Kerja sesuai hal yang disukai, nggak dapet. Sesuai dengan akademi yang kita kuasai, nggak ada. Akhirnya ya udah deh kerja apa saja deh, biar yang penting kerja. Wah, itu jadi masalah yang jadi besar sekali di kemudian hari. Jadi memang mindset itu harus benar agar kita nggak jadi masalah di kemudian hari. Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya perlu dibenahi adalah mindsetnya dulu ya Mas Ren ya. Karena banyak orang yang zaman-zaman sekarang tuh berprinsipnya begini, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kan ya udahlah yang penting kerja aja dulu deh, udah dapat juga udah syukur gitu loh. Daripada yang lain ada pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, sehingga harus mencari dan juga mencari. Setuju nggak kira-kira dengan konsep itu? Yang penting aman dulu kerja. Itu aman kerja, tapi sebenarnya nanti akan banting-bantingan harga ya. Nah, itu dia. Kamu ya karena nggak ada sesuatu yang spesial. Yang penting apapun saya kerjakan. Tapi kalau misalnya kita ini begitu dicari, begitu langka, harganya akan naik kita. Kita jadi nggak merasa harus compete dari pricing, tapi kita bicara mengenai saya punya kemampuan, kamu mau bayar saya atau tidak. Kalau enggak nanti kita akan menderita loh. Kita akhirnya sudah harganya dibayar murah, pekerjaannya nggak suka pula, ya. Habis itu disalah-salahin terus. Karena kita nggak expert di bidang itu.
Oke. Pernah ngalamin momentum itu nggak, Mas Ryan? Ada. Sharing aja nih, sharing nih. Ada. Jadi ketika kadang orang suka nggak over expectation kadang-kadang, atau yang kedua ya karena berpikir bahwa ya kamu sudah dibayar, ya kamu harus bisa mengerjakan semua hal. Artinya dalam kondisi seperti ini kadang-kadang kita jadi bingung ya gitu ya. Saya juga beberapa gitu ya udah ada pegang kontrak ya. Kadang-kadang saya sudah diminta dibayar untuk hal yang di luar daripada yang seharusnya. Saya sudah mulai batasi sekarang. Oh sorry, nggak bisa. Kalau kamu mau, saya akan kerjakan ini. Bukan saya pilih-pilih. Tapi kalau saya mengerjakan sesuatu yang di luar pekerjaan saya, satu, bisa jadi saya nggak expert dan akhirnya bermasalah. Udah bermasalah, diomelin pula. Gitu ya. Dan lebih baik saya batasi di awal. Sorry, saya nggak terima itu ya. Kenapa? Karena kalau itu saya kerjakan, hasilnya belum tentu baik. Jadi better kalau kamu teruskan begini, saya lebih baik jangan dikontrak lagi. Oke, itu kan masuk ke ranah profesionalisme dari seseorang ya, Mas Ryan ya. Yes. Nah, kalau karyawan kan mau tidak mau pekerjaan yang diberikan sebagai sebuah tanggung jawab itu harus dilakukan. Ini ada kata harus, berarti penekanannya itu kuat sekali akan tanggung jawab, kemudian juga kontribusi terhadap perusahaan, loyalitas dan segala macamnya. Sehingga status karyawan itu kayaknya kok hanya sebatas makan gaji gitu loh. Ini sih sebenarnya yang saya coba arahkan ke tema kita hari ini, Mas Ryan. Karyawan, yuk mulai investasi. Apakah ini warning atau mungkin juga harus punya satu sumber uang baru lah dengan cara memulai investasi. Tapi gimana caranya? Nanti Mas Ryan. Oke. Jangan mau siap-siap buka mulut dulu, sabar. Kita juga perlu kopi dulu nih. Kita minum kopi dulu ya, biar bisa sedikit lebih rileks pastinya. Oke, terima kasih. Seperti Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Gilbert, dan hari ini kita masih bicara tentang status Anda selaku karyawan. Kok iya harus mulai dengan investasi? Karena kalau bicara masalah karyawan, apalagi yang sudah pengangkatan, udah ada SK-nya, take home pay-nya juga dapat, belum lagi uang banyak lah AIUEO-nya yang notabene itu diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Anda. Atau tadi bahasanya Mas Ryan ya, menukar waktu, menukar kemampuan dengan uang. Itu ya definisi dari bekerja sebagai status karyawan. Tapi apa Mas, alasannya kok ya harus mulai investasi? Apakah ini warning bahwa jadi status karyawan itu nggak selalu aman dan nyaman, atau melihat dari sisi lain? Nah, apa alasannya Mas Ryan? Iya, pertama ya, kita perlu sadar ada kata-kata itu ada single stream of income, adalah arus uang dari satu tempat. Ya, ada kata-kata lain yang disebut sebagai multiple stream of income. Artinya adalah pendapatan dari banyak tempat gitu ya. Pada akhirnya orang itu pasti tidak bisa bertahan hidup kalau hanya mengandalkan single stream of income. Yes. Buktinya apa? Buktinya itu sekarang ada suami dan istri yang bekerja. Itu kan namanya multiple ya. Pak, kalau saya belum menikah, buktinya kita punya tabungan. Tabungan kita ternyata berbunga di bank. Tanpa kita sadar bunga bank itu kan ada stream income lain ya. Nggak berasa Pak, karena kecil. Coba kalau nolnya 12, berasa itu. Gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu sudah mulai mengenal yang namanya multiple stream of income. Kenapa? Karena bila kita menukar waktu kita terus hanya untuk bekerja, akhirnya hanya bergantung kepada active income. Sebenarnya yang membuat kita akhirnya bisa hidup itu adalah kalau kita bisa memainkan active income dikombinasikan dengan passive income. Jadi stepnya 3. 1, bekerja untuk dapat uang. Yang kedua adalah mengkombinasikan antara bekerja untuk dapat uang dan uang bekerja untuk kita. Yang ketiga adalah sampai akhirnya uang kita itu bisa kita pekerjakan untuk dapat uang lain, tapi kita udah tidak kerja lagi. Itu adalah fase di mana kita itu sudah yang namanya persiapan pensiun. Sudah tidak mau bekerja lagi karena masalah usia. Nah, itu ada fasenya. Jadi sebenarnya siapapun kalau memang benar dalam hidup, maka itu akan melewati fase ini tanpa disadari secara alami. Yaitu perlunya adalah perencanaan, perlunya persiapan, perlunya simpanan. Di mana simpanan ini adalah selama dia bekerja menukar waktu dan tenaganya dengan uang, itu dikumpulkan bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi untuk hidup nanti. Kenapa? Ya nanti kan kita nggak mungkin bekerja sampai mati. Cuma sayangnya adalah menurut penelitian dari Hartley Pacific Financial Services, usia orang di usia 50-60 tahun, ternyata
banyak yang satu sudah meninggal 36%. Lalu yang besar itu adalah kerja dan terus bekerja. Jadi sebenarnya dia boleh dibilang gagal untuk menerapkan uang bekerja buat dia. Sampai kapan dia bekerja? Nggak bisa. Sampai ada pemikiran bahwa orang di sekitar kita sampai hari ini ada mengatakan bahwa saya mah nggak mungkin lah untuk bisa berhenti kerja. Ya. Padahal ada namanya program pensiun. Program pensiun itu kan adalah program menikmati hari tua gitu ya. Ataupun yang lebih keren itu menikmati hari muda gitu, lebih seru lagi gitu ya. Artinya kita bisa beraktivitas sehingga kita bukan dengan alasan keluar rumah itu dengan bersungut-sungut, aduh untung ini kalau saya ini bisa nggak kerja nih, saya nggak mau ambil job ini. Itu kan sudah parah ya, dikasih orang rezeki tapi dia satu sisi dia sungut-sungut. Kenapa bisa begitu? Ya karena ada kondisi yang memang kita tidak nikmat dalam melakukannya. Dan biasanya alasan-alasannya adalah karena cicilan di rumah, karena kebutuhan di rumah kita. Ya, kita harus pikirkan agar kita tidak terjebak dalam kondisi itu. Oke. Nah kan kalau bicara masalah investasi kan sepertinya memang zaman sekarang ya masalah ini kayaknya perlu pembelajaran yang mendalam gitu loh. Kita sering tuh bahas masalah investasi dari mulai properti, kemudian juga emas dan lain-lainnya. Nah gimana pembagian waktunya kalau tadi 3 hal yang disampaikan Mas Ryan ini? Yang pertama ya kerja untuk uang, kemudian juga ada uang yang bekerja untuk kita atau uang yang bekerja untuk kita menghasilkan uang lagi. Ini posisi karyawan seperti apa untuk bisa melakukan saya bahasakannya profesionalisme manajemennya. Karyawan iya, investasi juga iya. Iya, kalau tiba-tiba seorang karyawan ngambil double job dengan cara dia itu tiba-tiba jualan di marketplace, ngumpet-ngumpet, ngirim-ngirim barang di sela-sela waktu dia bekerja. Hati-hati loh, itu sebenarnya bagian dari korupsi waktu loh. Ya, betul. Ya. Nah, kenapa? Karena kita konsum sesuatu yang sudah dibayar oleh bos kita, tapi kita mengerjakan hal yang lain untuk kepentingan yang lain. Investasi itu tidak perlu seperti itu. Kalau kita investasi, misalnya jangan investasi dulu, kita nabung di bank deh. Kita taruh uang di bank. Emangnya kita harus absen siaga ke bank tersebut sehingga kita baru dibayar bunganya? Ya. Nggak perlu kan? Emangnya kita harus tiap hari itu ngelapin emas logam mulia yang kita miliki agar harganya naik? Enggak kan? Artinya kita tidak ada yang korupsi di sana, tidak ada korupsi waktu di sana. Jadi kenapa seorang karyawan itu harusnya adalah berinvestasi? Adalah kalau dia lakukan dalam siang hari ketika dia adalah bekerja, mungkin dia kerjanya siang, ya dia bisa fokus dalam bekerja tanpa perlu memikirkan masalah investasi dia. Jadi kalau investasi itu sudah memakan waktu dan tenaga, mungkin itu bukan investasi, dia sedang bisnis. Iya dong. Iya dong, saya kerja jadi karyawan, tapi saya punya kedai bakso. Saya harus ngeliatin CCTV di kedai bakso saya. Saya mesti ngeliat nih karyawan saya ini tidur nggak. Lalu ada gimana nih jam 12 sudah dapat pendapatan berapa? Loh, kamu dibayar sama sebuah perusahaan untuk bekerja dengan serius, tapi di waktu kamu bekerja, yang pastinya nggak mungkin di sela-sela saja, tapi adalah sometimes kita tengok-tengok, itu kan sudah tidak membagi tugas dengan benar, tidak ada di SPK PKS pekerjaan kamu ketika kita tanda tangan kontrak di karyawan kita loh. Hati-hati gitu. Ini adalah sesuatu pikiran ya. Artinya kalau kita tidak mau dirugikan oleh orang lain, jangan kita merugikan orang. Ini prinsip dasar gitu. Once ketika kita itu mengkorupsi waktu dari pekerjaan kita, ya karyawan kita yang ada di kedai bakso. Ya. Ketika kita itu bekerja dan dipekerjakan oleh orang, kita mengkorupsi waktu. Dan kita ternyata lagi bisnis, buka kedai bakso. Karyawan kita itu juga mengkorupsi waktu kita, jangan kaget itu terjadi. Karena hidupnya tinggal timbal balik ya. Seperti itu. Berarti kalau banyak orang mengatakan di saat-saat kita menjadi seorang karyawan, punya usaha lain di luar aktivitas kita dalam bekerja itu, idealnya apa? Apakah on the business atau in the business seharusnya, Mas Ryan? Ya, ini bukan bagian dari investasi kan ya sebetulnya ya? Bisnis adalah investasi, tapi sesuatu hal yang aktif ya. Artinya ketika kita menjadi pemodal, tapi ada orang lain yang mengerjakan secara aktif, maka kita menjadi pasif. Tapi ketika kita memulai bisnis dan kita menjadi aktor utama di sana, maka di sana kita menjadi aktif. Gitu loh. Kita menginvestasikan uang untuk bisnis kita, tapi kita juga menginvestasikan waktu kita pada bisnis kita.
Oke, berarti itu totalitas berarti in the business ya, belum bagian dari pool investasi ya? Iya. Oke, baik. Idealnya seperti apa? Apakah memang ketika kita menjadi seorang karyawan, investasi itu tidak harus terlibat penuh di dalam investasi itu atau bagaimana Mas Ryan? Ya, kalau saya bilang investasi yang tidak terlibat itu adalah kita membeli saham, membeli emas, membeli kripto, lalu misalnya kita memiliki hak kekayaan intelektual sehingga percetakan toko bukunya terus mencetak buku saya sehingga saya terima royalti. Saya kan do nothing ya. Artinya kan itu berjalan. Ya, kan kadang-kadang katanya nggak boleh pamer, tapi kan kita harus buktikan bahwa kita melakukan kan. Ya kan? Artinya dengan seperti itu kan dengan seperti itu kan kita jelas bahwa kita tidak aktif dalam ini ya, dalam usahanya ya. Kita pasif dong. Memangnya kalau kita beli emas kita harus lihat setiap saat. Kalau kita beli saham, memang kalau kita nggak lihat, maka bisnisnya menjadi rugi karena kita tidak lihat. Kan nggak begitu. Jadi itulah investasi yang sebenarnya harus kita mulai pikirkan bahwa nggak serta-merta harus yang modal besar loh. Punya kos-kosan itu kan besar, ya kan? Tapi banyak hal-hal yang ada di sekitar kita yang investasi bisa mulai dari hal yang sederhana dan mungkin terjangkau sekali ya. Oke, baik. Kita break sebenarnya Mas Ryan ya. Ini saya tertrigger untuk membagi antara definisi karyawan yang udah kita bahas tadi dan definisi investasi di sesi ketiga nanti agar bisa lebih mengkerucut nih Mas Ryan. Karena bentuk-bentuk investasi bagi para karyawan itu kan setiap orang beda-beda. Ya. Ada yang aman, nyaman dengan saham, ada yang aman, nyaman dengan emas misalnya. Nah, apa kira-kira? Nah, itu 3 poin penting yang akan kita fokuskan di sesi yang berikutnya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Gilbert. Kita, para karyawan, ini diajarin dan coba diracuni dalam tanda positif ya untuk bisa berinvestasi. Memang wajar sih yang disampaikan Mas Ryan tadi sebagai apa multiple source of income, bahasanya seperti itu. Jadi punya pemasukan dari sisi lain tanpa mengganggu aktivitas kita di kantor. Atau mungkin juga bagi Anda yang mungkin punya bisnis, punya usaha lain, ya alangkah bagusnya tuh mereka bisa bekerja untuk kita. Bukan kita yang terlibat di dalamnya, karena itu definisinya mengarah ke korupsi waktu. Walaupun banyak orang juga melakukan hal itu gitu ya. Ya sah-sah aja kan udah bukan jam kerja, kenapa saya nggak boleh gitu lah. Atau ya kan hari Sabtu Minggu, masa saya nggak boleh sih? Ini kan investasi saya selain penghasilan di perusahaan sebagai karyawan. Oke Mas, mungkin kita lebih boleh mengkerucutkan esensi dari investasi itu seperti apa sih Mas? Dan investasi apa yang cocok untuk para karyawan? Secara holistik ya Mas Ryan ya? Iya. Tadi saya coba luruskan sedikit. Kalau misalnya kita lakukan di malam hari, kalau kita lakukan di Sabtu dan Minggu, itu ya sesuatu yang boleh-boleh saja. Namun kadang kita dalam aktivitas sehari-hari itu kan kita berusaha untuk ambil bagian dalam aktivitas lain ya. Itu yang menurut saya yang saya highlight gitu lah. Dimana kalau kita melakukan investasi di emas, kita lakukan investasi di saham, reksadana, kita nggak akan melakukan itu. Kita tidak akan perlu ngeliatin itu. Gitu. Jadi orang salah paham dengan melihat membeli emas dengan membeli saham itu dia pikir bahwa setiap saat harus dilihatin investasinya. Jadi itulah suatu kesalahan yang paling besar yang dialami oleh pemula gitu ya. Saya juga dibayar orang loh secara bulanan, artinya bekerja gitu ya. Meskipun perbedaannya adalah dari jam kerja ya. Artinya tidak serta-merta tepat seperti orang bekerja pada umumnya, tapi saya juga merasakan dibayar secara bulanan. Saya juga dibayar secara project dan juga saya sebagai seorang pebisnis gitu ya. Artinya selama kita bisa mengutarakan itu di awal, kita tidak akan jadi apa-apa, intinya ke sana. Lalu kedua, bagaimana dengan pilihan-pilihan investasi? Dalam yang namanya pilihan investasi dalam sehari-hari itu selalu hanya dibagi menjadi 3 hal di dalam saya belajar mengenai investasi. Dari aktif menuju pasif, itu hanya melewati 3 step. Step pertama itu disebut sebagai money booster. Saya selalu katakan disebut money booster. Segala sesuatu yang menghasilkan uang dengan cepat. Dan catatannya, bagi orang yang tidak memiliki uang banyak, biasanya akan mulai dari sini. Banyak tuh berapa? Bisa 100 ribu, bisa 1 juta. Nggak perlu 100 juta, nggak perlu 200 juta. Kita bisa mulai di sini. Contohnya apa? Beli saham, beli reksadana saham, beli reksadana campuran, beli ETF, beli kripto, itu bisa semua di sini. Lalu yang kedua, kalau orang, saya tadi terlepas dikit, kalau money booster itu biasanya lebih baik dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Dan jangan masukkan dalam waktu yang besar dalam satu kali kejadian. Misalnya kayak sekarang ini kan lagi turun semua ini.
kripto lagi turun, saham juga, saham luar negeri lebih parah, emas mengalami penurunan, nilai tukar juga ambrol gitu ya. Luar ya, di Indonesia belum terlalu terasa gitu ya. Ya, jangan dilakukan ini pembelian secara sekaligus dalam satu kali. Satu, duitnya terbatas. Yang kedua, waktu kita beli dalam keadaan mahal, kita jadi merasa kesal. Kita jadi merasa takut. Kita jadi merasa banyak hal gitu lah. Itu yang harus kita hindari. Nah, bagi seorang pemula yang nggak punya waktu untuk melihat. Bagaimana yang kedua? Itu dengan protect your profit. Segala sesuatu yang bisa menghasilkan fixed atau stable return. Deposito, obligasi, kayak hari ini yang lagi ramai namanya saving bond retail, SBR. Ya, itu juga ada peer-to-peer lending, ada koperasi. Itu bisa kita miliki. Segala sesuatu yang menghasilkan fixed return. Yang terakhir adalah creating wealth. Creating wealth itu dibagi menjadi 3. Yaitu adalah beli emas sebagai hedge, lalu juga milikilah yang namanya properti tapi yang produktif. Hati-hati kata-katanya, produktif ini besar sekali impact-nya. Yang terakhir itu selain 2 yang terakhir adalah bisnis dan akuisisi. Membeli bisnis orang tapi biarkan ada tim yang mengerjakan. Kalau kita yang kerjakan terus-menerus ya kita kembali lagi dengan skema aktif yang pertama gitu. Jadi kita jalani ini kita bisa pelan-pelan kok. Mau mulai dari yang manapun ya suka-suka sebenarnya. Iya, oke. Jadi sebetulnya kalau mulai dari kata pelan-pelan itu kan berarti investasiin waktu juga untuk belajar ya Mas Ren ya? Iya, dengan kita memulai dengan uang yang sederhana, selalu saya katakan sederhana, bukan seadanya oke lah. Tapi kalau uang yang kecil ya susah ya. Kecil itu tiap orang beda gitu. Jadi dengan kita bisa memulai dengan sederhana ya, sebenarnya kita sedang belajar bagaimana sih cara deposit, bagaimana sih cara membeli, bagaimana sih cara memilih, bagaimana menyikapi kenaikan, bagaimana menyikapi penurunan. Semua orang pasti mengalami itu. Gak perlu takut gitu. Banyak orang yang takut. Kenapa? Ya bingung. Kalau orang kalau beli saham turun 1.000 rupiah, dia bisa kayak kebakaran jenggot. Tapi dia kalau pergi ke restoran makan makanan gak enak, gak bisa kebakaran jenggot. Padahal kan sama, hilang juga. Gitu. Jadi itu adalah mindset yang kita harus kita samakan, harus kita setarakan. Kalau enggak akan menjadi konflik di dalam diri kita, sehingga kita akhirnya nggak bisa jadi investasi juga. Ya. Ini pemahaman yang perlu dipahami lebih dalam lagi. Oke, Mas Ren, kita ke WhatsApp dulu ya Mas Ren. Ya. Ini sudah ada Ananda. Kalau Ananda bilang begini, saya tertarik untuk berkomentar dan memberikan pertanyaan nih di program perbincangan kali ini Mas Ren dan juga Mas Daniel. Ya. Saya karyawan yang sudah hampir 12 tahun bekerja di sebuah perusahaan. Keren. Memang selama ini saya menginvestasikan dana saya sebagian ke properti yang itu merupakan proyek lanjutan dari orang tua saya yang sudah almarhum. Nah, bagaimana agar investasi itu bisa bergerak menuju ke arah kemandirian finansial tanpa harus ada embel-embel status karyawan lagi ke depannya? Nah, kapan ideal waktu kita bisa investasikan diri kita dalam investasi selepas jadi karyawan? Oke. Ya, pertama adalah kalau misalnya ternyata punya properti, lalu properti itu sudah menghasilkan, misalnya gaji 1 tahun, kalau 12 ya mungkin 1 tahun gajinya 150 juta, misal gitu ya. Ya sudah, ketika kita punya passive income dari kos-kosan yang kita punya, lalu properti yang disewa-sewakan sudah setara 150 juta, kan sebenarnya itu sudah imbang ya. Artinya kalau terus kerja, investasinya kita menghasilkan, akhirnya kita bisa berinvestasi lagi ke tempat yang lain. Atau yang kedua adalah ketika kita merasa bahwa kita ingin melakukan aktualisasi diri. Ketika kita bekerja tuh kita hampir nggak bisa belajar hal baru loh kadang-kadang. Karena kita sudah sibuk dengan pekerjaan kita. Ya jadi yang harus kita lakukan adalah ya kita menginvestasikan waktu dengan cara kita keluar dari pekerjaan kita setelah kita aman. Karena ada pendapatan pasif yang sudah menggantikan uang tahunan kita. Seenggaknya kira-kira seperti itu. Oke, ini menanyakan kembali nih Nanda. Jadi begini, boleh share nggak kira-kira kapan Mas Ren memutuskan untuk investasi? Karena selama ini sepertinya ketika live masih dalam area kantor. Nah, gimana Mas Ren? Pertanyaannya bagus. Ya ini sebenarnya pada saat ini memang saya juga masih punya bisnis ya. Saya juga punya kantor ya. Artinya kantor yang saya miliki dan juga
saya ada pekerjaan di tempat lain yang dikontrak. Itu lebih kepada sebuah program-program nasional ya. Saya orang yang punya rasa nasionalisme yang tinggi. Jadi bila sifatnya adalah negara yang meminta, saya dengan senang hati akan turun. Itu inilah legacy gitu ya. Tapi ya, pribadi saya sebenarnya ya. kalau misalnya pada hari ini saya harus tidak bekerja, sebenarnya sudah mencukupi. Jadi artinya passive income yang saya dapatkan itu saat ini banyak saya investasikan kembali. Gitu. Jadi bila hari ini saya harus tidak bekerja dan pada hari ini saya harus libur 2-3 bulan ataupun 1 tahun, secara stress testnya ya dilakukan, itu saya sudah bisa. Namun karena ada keperluan lain yang ingin saya capai, ya kadang tidak melulu mengenai uang, tapi karena ingin mencapai sebuah goals ya, makanya saya hari ini masih beraktivitas. Gitu. Jadi tetap beraktivitas karena mencapai sebuah goal. Ada goals yang keuangan oke lah, dapat uang itu kan sesuatu yang seru gitu ya. Tapi yang saya inginkan ada satu level-level yang ingin saya capai. Oh, curhat. Belum tersampai. Kepancing juga. Oke, kita curhat dulu. Kita tahan dulu deh. Nanti kita sambung di sesi terakhir ya, karena banyak ada beberapa komentar yang masuk di WhatsApp kami menanyakan tentang jenis-jenis investasi. Mayoritas menanyakan itu, Mas Ryan. Ya, tapi nanti kita sambung di sesi yang berikut, sesi terakhir. Tetap bersama kami. Oke, kita sudah sampai di sesi yang terakhir di program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Gilbert. Ini pertanyaan banyak yang masuk di WhatsApp kami. Sebetulnya menanyakan, karena investasi kan beragam ya. Kita sering bahas dari pertama kali program ini berlangsung. Bahkan mungkin ya syukur-syukur ada smart business yang sudah mulai berinvestasi, walaupun setiap harinya masih terus belajar. Nah, nanti Mas sabar. Saya akan giring ke buku, tapi tenang aja nanti menit-menit terakhir ya. Oke, Mas, ini saya coba lihat dulu. Yang pertama tadi ada Alia. Kalau Alia menanyakan begini, selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daryl. Apakah bentuk investasi itu tergantung pekerjaannya ataukah memang harus berbeda bentuk investasinya? Dalam artian begini, kalau misalnya kita kerja di bursa efek, otomatis investasi yang sudah kita lakukan di saham dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan karyawan-karyawan yang tidak bekerja di bidangnya, tapi ingin berinvestasi di bidang yang lain? Apakah itu memungkinkan? Dan bagaimana bentuk adaptasinya? Cukup panjang. Silakan. Iya, sangat masuk logika ya. Kita memiliki sesuatu itu adalah sesuatu yang lebih dekat di sekitar kita, yang sesuai dengan jangkauan tangan, gitu ya. Jadi nggak heran gitu bila orang-orang yang bekerja di daerah Bursa Efek Indonesia gitu ya, tiap hari ngeliatin banteng di sono gitu ya, secara otomatis dia jadi ter-encourage untuk bisa punya yang namanya rekening saham untuk beli saham gitu. Itu suatu hal yang masuk akal. Ya ada juga karena dia itu mungkin dekat dengan sebuah daerah yang sangat strategis, mengerti daerah tersebut, akhirnya jadi lebih banyak investasi properti misalnya. Ya memang begitu gitu. Jadi kalau ditanya, kadang-kadang orang bertanya gini, Mas Ren, saya investasi apa yang tepat? Saya tidak mengenal dia, tidak tahu dia ada di mana, tidak mengerti dia punya dasar ilmunya apa, keluarganya seperti apa. Menjawab seperti sulit sekali. Sama kayak gini, Mas Daryl. Saya langsung nanya, Mas Daryl, handphone apa yang cocok buat saya? Oh, kalau karena saya kenal, saya bisa jawab, Mas Daryl. Oh, bisa jawab. Itu let's say seseorang. Gitu. Mas Daryl, ini saya mau beli handphone apa yang cocok? Saya nggak tahu, sukanya adalah nge-game, sukanya motret, sukanya yang kecil, sukanya yang lebar, sukanya yang jempolnya gede, jempolnya kecil, atau apa gitu. Itu yang lipat-lipat telan. Ya kira-kira akan jadi masalahnya seperti itu. Tapi salah nggak kalau saya mau punya investasi yang lain? Memang harus begitu. Investasi itu tidak bisa cuma satu. Karena akan selalu oke lah. Hari ini mungkin special case ya. Semua sama-sama turun. Ya, semua sama-sama turun pada hari ini. Kenapa? Karena itu ada US shock ya. Boleh dibilang dia melakukan kenaikan suku bunga dengan cepat. Itu akan terjadi seperti itu. Tapi ya tetap ada yang naik. Yaitu apa? Ya suku bunga itu sendiri. Gitu. Jadi akan seperti itu gitu. Jadi kita memang harus berinvestasi semakin awam, investasilah semakin beragam. Gitu. Banyak orang bilang, kalau gitu berarti kamu nggak expert dong. Ya sebenarnya dalam hidup ini siapa sih terlalu jago? Nggak ada juga, saya bilang. Nggak ada. Semua itu
ada batasnya, selalu ada yang lebih tinggi juga, gitu kan. Lebih baik. Dan on proses pastinya ya. Iya. Dan jangan nggak perlu merasa paling pintar juga kan, nggak mungkin juga ya begitu ya. Iya. Di atas langit masih ada langit kan. Betul. Seperti itu. Oke. Berarti kan kalau saya jadi ingat begini, Mas Ryan kan sering bilang kalau kapanpun kita memulai investasi itu adalah hitungan dari mulai nol ya. Iya. Bahkan sampai dengan saat ini Mas Ryan pun sering mengatakan saya pun masih belajar Mas Daryl dan juga Smart Institusi untuk investasi karena masih banyak hal-hal baru, ilmunya, knowledge-nya perlu di-update lagi. Nah, ini sehubungan dengan pertanyaan Pak Firman, Mas Ryan. Saya cukup nyaman investasi di bidang properti, Mas Ryan, karena memang bentuknya adalah residence dan kos-kosan, residence dan rumah kosong yang saya sewakan. Nah, apakah ini cukup membuat saya nyaman, mengingat usia saya sudah hampir 60 tahun dan sudah tidak lagi bekerja? Maaf, ini agak sedikit keluar dari tema bahasan, Mas Daryl. Oke, nggak apa-apa. Enggak loh, ini tetap di tema, Udah pensiun, beliau ini udah pensiun, tapi udah mulai investasi dan udah merasa nyaman gitu loh. Gimana Mas? Iya, sebenarnya sama juga bahwa pertanyaannya dibalik, apakah puas dengan pendapatan yang diterima? Ya, tapi manusia ini kadang suka susah untuk mengatakan kata puas ya. Ya, setuju. Tapi ketika kita pendapatan itu sudah bisa tertutup, ya sebenarnya itu sudah boleh dibilang puas. Kadang ada hal yang ingin kita kejar. Dengan mengejar sesuatu akan terbuka risiko baru loh. Ya dong. Ya, nah jadi kita tinggal melihat aja, oh kos-kosan saya nih, oke lah sudah oke ya, saya pendapatannya sudah ya. Dari ini saya sudah hidup, ya sudah cukup. Mau dilanjut ya boleh, tapi ya jangan lupa ketika kita membuka peluang baru, maka kita membuka risiko baru, itu udah pasti. Oke, ya idealnya begitu ya, ada kesempatan, ada peluang, ada risiko juga. Oke, satu ini yang terakhir sepertinya sebelum kita ambil konklusi. Tadi saya lihat ada, ini Wanda. Kalau Bu Wanda bilang begini, Mas, jadi bentuk investasi yang cocok itu apa saja dan bagaimana memulainya, Mas, bagi karyawan secara holistik? Secara umum lah kita lihat. Bagaimana cara memulai investasinya bagi karyawan? Ya, pokoknya pertama ya, yang mengalami jalurnya yang benar begini ya. Kita itu melakukan yang namanya financial check up dulu. Sama kita kayak namanya pergi ke dokter itu kan bilang, aduh dok saya sakit. Dokter akan tanya, kamu sakit apa? Nggak tahu dok. Dokter tebak aja. Wah susah sekali. Kita nggak tahu gitu ya. Nah sama, oke saya ini pengen investasi. Loh kamu sehat nggak secara keuangan? Nggak tahu loh. Ya nggak bisa. Kita harus pastikan dulu kesehatan keuangan kita. Bukan artinya kita punya hutang itu ciri tidak sehat. Itu adalah pemahaman yang keliru. Tapi kita perlu lihat apakah kita ini terlalu besar pengeluaran, ya, atau kebanyakan hutang. Kalau hutang adalah banyakan hutangnya yang untuk gali lubang tutup lubang bulanan, atau kita berhutang terlalu banyak juga untuk yang sifatnya investasi. Semuanya hutang properti besar-besar, lebih besar daripada pendapatan. Lah terus kalau misalnya belum ada pendapatan gimana? Oh ya, saya akan melakukan beberapa tindakan spekulatif loh. Investor apa spekulan gitu kan? Nah, hal-hal seperti ini perlu kita define terlebih dahulu. Kita sadar, oh ternyata keadaan saya seperti ini. Oke, kalau kita udah tahu keadaan kita seperti apa ya, yang sudah yang segampang-gampangnya itu kita tahu, oh ternyata uang yang saya dingin yang bisa saya investasikan sekian. Nah, bagaimana cara menentukan investasi adalah pertama bisa melihat target waktu. Saya butuh uangnya yang 3 tahun nilainya 100 juta, yang 5 tahun 500 juta, yang 15 tahun nilainya sekian. Baru ditarik investasi apa ya yang bisa mencukupi hasil itu. Kan saya tahu nih saya perlu 100 juta 3 tahun lagi. Saya baru lihat nih, oh investasi apa ya yang bisa menghasilkan 100 juta. Uang saya banyak kok. Kalau uang saya banyak ternyata dengan tabungan saja saya sudah cukup. Loh, ya cukup dong. Saya nyampe 100 jutanya cukup dengan tabungan, nggak perlu resiko pergi ke saham. Kan bener dong? Ya. Kadang orang terbalik, oh ya nggak apa-apa, kalau 100 juta itu saya bisa capainya dengan waktu 3 bulan kan nggak masalah dong. Lah ya kan, akhirnya kan, ya orang kita punya waktu untuk jalan 3 tahun, kenapa kita harus kejar dalam waktu 1 bulan? Akhirnya jangan lupa, sesuatu yang kita kejar lebih cepat, biasanya akan membuka kembali yang namanya resiko lebih besar. Jadi kita sebenarnya dengan membuat perencanaan-perencanaan seperti ini tuh lebih gampang. Karena apa? Kita bukannya instrumennya duluan, bukan investasinya apa duluan, tapi butuh duitnya. Kenapa sih orang investasi? Pertanyaannya.
Pertanyaannya dijawab dulu, kenapa mau investasi? Karena saya pengen punya uang nantinya. Saya kepingin hasilnya ini bisa menghidupi saya. Nah, menghidupi saya, how much? Berapa duitnya? Gak tahu loh, lucu kan? Bisa menghidupi tapi gak tahu. Biasanya orang stuck sampai impian itu yang gak muncul angkanya. Tidak punya angkanya tapi kok dikejar ya, bingung ya. Hasilnya kan mau kejar siapa? Oke, baik. Kita harus berhenti sebelum kenyang ya, tapi perlu minum juga nih, jangan makan juga. Minumnya adalah, saya mau mengarah ke buku nih Mas Ryan, kan kita bahas tentang karyawan yuk mulai investasi. Nah, kita udah makan di talk ini, tinggal minumnya. Asupan gizi dan cairannya lewat buku. Buku apa yang mensupport smart business yang karyawan dan mau mulai investasi Mas Ryan? Ya, coba pergi ke Gramedia. Coba cari buku saya ada 2 yang mungkin relate ya. Pertama adalah Yuk Belajar Nabung Saham. Nah, di dalam buku Yuk Belajar Nabung Saham itu sebenarnya tidak ngajarin orang berbicara mengenai nabung sahamnya, tapi esensi dasarnya kenapa kita akhirnya bisa memilih, gitu loh. Pentingnya di situ alasannya. Lalu menjadi kaya dan terencana dengan reksadana. Nah, di dalam buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana ini juga saya highlight bahwa sebelum kita mulai investasi, kita harus kenal dulu sebenarnya posisi kita ini dalam keadaan seberapa butuh terhadap investasi. Saya nggak butuh investasi, ya udah kenapa kamu harus invest kan gitu dong? Iya bener dong. Nah jadi itu yang kita bahas tuh di buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Warnanya yang kuning ya, kalau yang hitam itu Menjadi Tambah Kaya. Itu buku lebih baik dibaca setelah yang kuning selesai. Oke. Baik, 2 buku tuh. Siap. Royalty loh ya. Siap. Pak Rian, thank you ya. Itu udah bagian dari konklusi karena kita memberikan banyak sekali edukasi hari ini tentang bagaimanakah memulai investasi. Dan bagi Anda para karyawan yang masih merasa takut-takut untuk keluar dari zona nyaman, alangkah bagusnya statement Mas Ryan tadi dipahami dan Anda perlu bersiap untuk memulai sebuah bentuk investasi. Apapun investasi Anda kalau ditekuni, apalagi itu berhubungan dengan kesukaan Anda, ya semoga itu mampu menjadi sebuah bentuk passive income ke depannya. Mas Ryan, thank you. Hari ini edukasi sekali dan kita ketemu lagi di Rabu pekan depan ya, dengan tema dan bahasa yang berbeda. Dan semoga terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada pertanyaan dan komentar yang sempat tidak sempat saya bacakan karena kendala waktu. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa maksimal. Saya Darul Adam, pamit undur diri. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.